Ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengakibatkan puluhan orang terluka. Polisi menemukan senjata api mainan di lokasi kejadian. Ada 2 titik ledakan yang terjadi pada saat sholat Jumat berlangsung sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Ledakan pertama terjadi di area belakang dan ledakan kedua berada di dekat pintu masjid. Semua korban telah dilarikan ke rumah sakit. 3 orang mengalami luka berat dan 17 mengalami luka ringan. Hingga saat ini, polisi belum menarik kesimpulan. Tim masih melakukan penyidikan lebih mendalam terkait ledakan tersebut. Polisi sudah mengamankan salah satu terduga pelaku peristiwa tersebut. Saat ini, tim gabungan masih mendalami motif dan jaringan pelaku. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti. Terduga pelaku masih menjalani operasi akibat luka serius dari ledakan. Tim TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan hasil penyelidikan terkait ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta di Kumala. Ya, saat ini polisi masih mendalami identitas hingga latar belakang pelaku teror. Untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Ya, kita sangat berduka ya dengan peristiwa yang terjadi kemarin dan puluhan pelajar terluka akibat peristiwa ini. Namun juga kepolisian belum merilis siapakah tersangka atau pelaku pastinya. Meskipun Kapolri sudah mengatakan bahwa dari lingkungan sekolah itu sendiri dan juga pelajar. Nah, kita akan membahas apakah benar dugaan besarnya adalah pelajar dari sekolah itu sendiri dan apa penyebabnya. Sudah hadir di studio narasumber kita ada Ibu Vera Itabiliana, psikolog anak dan remaja. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Ibu Vera. Selamat pagi Mas Philip. Oke, kemudian ada juga Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme. Selamat pagi Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Ridwan. Ya, dan sebelum kita berdialog, kita akan hadirkan dulu laporan langsung dari lokasi kejadian, Bu Vera dan juga Mas Ridwan. Ada rekan kami Atika Harahap di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Selamat pagi Atika. Ya, Atika, bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian? Selamat pagi, Philip dan juga pemirsa. Saat ini saya berada. Ya, selamat pagi Andi, Philip dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di depan dari sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, yang mana ini merupakan kejadian ledakan yang terjadi pada Jumat kemarin siang, di mana kejadian ledakan terjadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat atau saat mau dimulainya ibadah sholat Jumat. Kalau kami gambarkan pada pagi hari ini situasi terbaru, Andi, Philip dan juga pemirsa, masih adanya penjagaan ketat begitu ya dari para petugas dan dari TNI AL ini masih berjaga ketat. Namun memang kami melihat untuk aktivitas warga di sini masih seperti biasa begitu ya. Namun memang penjagaan dari TNI AL masih terus berjaga untuk meminimalisirnya aktivitas tambahan begitu ya, karena memang kemarin sudah dilakukan olah TKP dan saat ini masih berlangsung sterilisasi di lokasi kejadian. Dan memang untuk penyelidikan awal dan sterilisasi oleh Polri dan TNI AL dan Gegana sudah dilakukan usai kemarin ledakan yang terjadi, karena dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada 2 ledakan, yang mana ledakan pertama ini sekitar pukul 12.15 di musola sekolah dan disusul oleh ledakan kedua di area kantin ataupun di belakang dari musola
pada saat ledakan pertama terjadi. Kalau kami dapatkan informasi terbaru, insiden ledakan kemarin ini mengakibatkan puluhan korban, yang mana ini merupakan orang-orang dari lingkungan sekolah. Totalnya ada 54 orang yang sudah menjadi korban, yang mana ini terdiri dari korban luka bakar dan korban yang luka akibat serpihan material dari ledakan yang tersebut. Kemudian juga dari pihak kepolisian sudah menyiapkan 2 posko yang dibentuk, di mana para korban-korban yang terdampak ini dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta Pusat dan Rumah Sakit IARSI Jakarta. Dan kalau kami dapatkan informasi terbaru begitu ya, per pukul 1.30 waktu Indonesia Barat pagi hari tadi, bahwa untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini totalnya ada 38 pasien. Kemudian kalau korban yang dilarikan ke Rumah Sakit IARSI ini totalnya ada 15 pasien. Dan memang kemarin usai ledakan terjadi begitu ya, baik itu dari toko-toko ini, Pramono Anung kemudian kemarin juga sudah melakukan kunjungan ke sekolah begitu ya, dan memastikan bahwa untuk korban-korban ini diberikan perawatan dan juga dilakukan pendalaman. Karena memang diketahui dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan kemarin bahwa sudah dikantongi begitu terduga pelaku. 1 terduga pelaku sejauh ini sudah dikantongi, dan itu merupakan pihak dari lingkungan sekolah sendiri. Namun memang masih dilakukan pendalaman begitu, siapa identitasnya dan apa motif dari terduga pelaku ini melakukan ledakan tersebut. Sementara demikian, kembali ke studio. Laporannya langsung dari SMA Negeri 72 yang kemarin sempat ramai terjadi ledakan. Memang kalau kita lihat juga kondisinya di sana masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan juga dari TNI. Terima kasih Atika. Saya mau langsung bertanya ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau kita lihat memang polisi belum merilis secara resmi begitu ya, secara terbuka bahwa siapa kemudian pelaku dari pengeboman ini. Tetapi kalau kemudian kita melihat dari saksi-saksi yang juga sempat bercerita bahwa ada kemungkinan ini terduga pelakunya memang masih merupakan murid di SMA Negeri 72, dan bahkan informasinya itu merupakan salah satu korban bullying. Perundungan. Apakah memang memungkinkan begitu korban bullying sampai begitu teganya untuk melakukan Aksi kekerasan. kekeji seperti ini? Oke. Ini kan usianya masih usia remaja ya, Betul. Terduganya ya, kalau dilihat dari saksi-saksi, keterangan saksi dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara soal remaja itu adalah makhluk emosi dalam tanda kutip. Jadi semua perbuatan, semua keputusan, semua pemikiran itu sangat dipengaruhi oleh emosi mereka. Jadi terlepas dia korban perundungan atau bukan, basic conditionnya remaja adalah seperti itu, bahwa mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan emosi. Apalagi kalau dia menjadi korban perundungan, gitu ya. Korban perundungan pasti kan menyimpan banyak ya rasa sakit, gitu ya, rasa tidak berdaya terutama. Jadi pada satu titik memang ada misalnya dorongan untuk menunjukkan bahwa saya masih bisa punya power. Nah, seringkali untuk menunjukkan powernya itu ya itu tadi, karena memang mereka lebih mengutamakan reward dibandingkan resiko. Jadi lebih mengutamakan, yang penting saya puas, yang penting saya terbalaskan sakit hati saya, sehingga resiko-resiko yang misalnya, nanti ada orang terluka, nanti saya juga akan ikut terluka, ini akan urusannya panjang sampai sejauh ini gitu ya, itu tidak terpikirkan gitu, karena memang masih berdasarkan emosi tadi. Nah, itu ada hubungannya dengan perkembangan otaknya, yang memang di mana memang ada bagian otak yang memang belum berfungsi optimal gitu ya, yaitu bagian prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini sebenarnya yang menahan seseorang untuk mempertimbangkan bahwa apakah dia sudah mengambil keputusan yang tepat atau belum. Artinya usia remaja ini merupakan usia yang rentan, lebih rentan untuk adanya aksi-aksi seperti ini. Iya, sangat rentan gitu. Jadi kalau kita lihat berita-berita anak-anak remaja terlibat tawuran gitu ya, coba-coba minuman keras, narkoba dan sebagainya gitu ya, perilaku-perilaku yang berisiko kan terjadinya di usia remaja. Mbak Mala sama Mas Philip kan dulu pernah remaja juga kan gitu ya. Pasti pernah melakukan sesuatu yang kalau dipikirkan sekarang gitu ya, kalau diingat lagi sekarang, kok saya dulu nggak pikir ya, kalau saya dulu bodoh banget ya. Nah, itulah karena di masa remaja memang rentan sekali untuk mengambil keputusan
keputusan yang salah Ya. untuk melakukan tindakan yang kurang tepat. Yang kalau kita pikir kok nggak pikir panjang sih gitu ya, akibatnya apa dan sebagainya. Karena mereka masih berdasarkan emosi. Tapi di Gitu. titik mana sih emosi dari remaja itu, apalagi kalau dia merupakan korban perundungan, bisa kemudian terakumulasi menjadi tindakan kekerasan semacam ini? Nah, ini tentu saja dipengaruhi sama lingkungan ya. Jadi tidak semua korban perundungan melakukan tindakan ekstrim seperti ini. Kalau memang ini kan masih tahap penyelidikan ya gitu ya, belum dipastikan juga bahwa ini Iya. korban perundungan. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah korban perundungan tidak semuanya melakukan tindakan pembalasan atau ekstrim seperti ini gitu ya. Tentu saja dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, ini dugaannya adalah si korban perundungan ini mendapatkan referensi-referensi tentang kekerasan juga Dari di dalam internet. lingkungan keseharian. Kalau kita bicara lingkungan luas sekali, tidak hanya internet. Oke. Internet salah satunya ya. Kalau internet itu banyak macamnya juga, bisa dari video yang dia lihat, game yang dia biasa mainkan, atau anak ini juga tumbuh di lingkungan yang memang terbiasa dengan kekerasan. Oke. Ya, di situ kita bicara soal pengasuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi referensinya untuk menyelesaikan masalah itu semuanya dominan mungkin diwarnai dengan kekerasan. Oke. Gitu. Kita ke Mas Ridwan ya. Mas Ridwan, kalau kita melihat bagaimana usia dari terduga pelaku begitu Ya. ini masih berusia remaja. Apakah memang tindakan yang kemudian dilakukan oleh terduga pelaku ini bisa dikategorikan sebagai terorisme? Ya, ini merupakan tindakan terorisme pro-neonazi pertama di Indonesia. Apa itu? Dan semoga yang terakhir. Oke. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, Mas? Jadi ada suatu gerakan internasional ini, gerakan neonazi internasional. Di Amerika Serikat namanya Groyper. Dan di Amerika Serikat itu menghasilkan 4 kali penembakan sekolah. Oke. Dan dilakukan sepanjang 2025. Dilakukan oleh anak usia 17-18 tahun. Yang terpengaruh oleh gerakan ini. Gerakan New Neonazi ini. Yang kemudian dari pendalaman-pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman yang meneliti gerakan ini, mereka menyebarkannya menggunakan Discord. Oke. Itu seperti Ya, aplikasi betul, seperti aplikasi. Telegram, Ya, Discord, dan anggotanya bisa ratusan ribu di situ. Wow. Dan kemudian di situ termasuk juga panduan-panduan untuk membuat senjata, panduan untuk mencari bahan peledak, panduan untuk merakit, ada di Discord. Tapi apakah ada indikasi bahwa gerakan ini juga sudah masuk ke Indonesia? Yes, itu yang kemudian sangat mengkhawatirkan kami, karena kalau ini adalah kejadian pertama, kita meyakini bahwa tentu saja, semoga tidak, tentu saja ini bisa menginspirasi Ya. anggota-anggota atau member-member lain yang masih berada senyap di dalam grup-grup Discord itu. Ya. Jadi saya kira, saya setuju dengan Mbak Vera tadi bahwa terkait dengan bullying dan pendampingan remaja tetap harus dilakukan, tetapi khusus untuk kasus SMA 72 ini menurut saya sangat unik. Ini harus didalami jauh lebih dalam. Tidak hanya dianggap sebagai sekedar, oh ini anak kasus bullying dia marah sama teman-temannya. Ini pasti ada jejaringnya, pasti ada jejaring internasional. Apakah Mas Ridwan melihat itu indikatornya salah satunya dari tulisan-tulisan yang ada di senjata Ya, mainan itu yang sudah terlibat, yang sudah terlihat seperti itu. Tetapi kami meyakini bahwa dia mempunyai rekam jejak yang lain. Misalnya si pelaku ini sudah menggambarkan sketsa-sketsa penembakan, kemudian dia juga sudah menyimpan materi-materi yang memuja kekerasan, seperti memuja Ku Klux Klan, memuja sekte-sekte white supremacy, yang di Indonesia ini sangat baru pertama kali. Baru pertama kali. Dan semoga tidak terjadi lagi. Tetapi dari tanggalnya saja, Mas Philip, ini 7 November itu ada satu kejadian pertama neonazi muda tahun 2007, 7 November 2007. Itu terjadi di Jokula, Finlandia. Dan itu yang kemudian menginspirasi syuting-syuting berikutnya. Baik itu di Amerika Serikat, di Kanada, di Korea Selatan, di Jepang. Mereka rata-rata memang penyendiri, loner, Pendiam ya. begitu ya. pendiam. Mereka punya semacam visi sendiri dalam hidupnya, tertutup begitu. Dan ini yang menjadi sasaran empuknya karena narasinya berkembang secara tertutup, dia tidak harus menunjukkan identitasnya, dia dengan sangat nyaman. Kalau tahu kita Discord itu kan kita betul sekali. bisa chat, bisa Apapun voice, bisa kita lakukan. dilakukan di situ tanpa harus menunjukkan identitas aslinya. betul. Nah, dan ini juga saya kira perlu didalami ya. Ada satu akun TikTok yang diduga milik pelaku, yang dia memposting 8 jam sebelum serangan, sekitar pagi ketika dia masuk sekolah. Itu dia menggunakan logo oke di balik seperti ini. Yang artinya? Ini adalah logo yang sama yang digunakan, yang diposting oleh pelaku-pelaku penembakan di sekolah Amerika
yang dilakukan yang 2025 ini. Iya. Jadi ini semacam satu logo bersama, Simbol ya, artinya simbol simbol ya. bersama neo-Nazi itu. Dia posting itu yang kita duga ini adalah bagian dari TikTok dia. Oke. Dan diposting 8 jam sebelum Terjadinya dia ledakan begitu melakukan, ya. melakukan Mas Ridwan, yang menarik adalah ini adalah usia pelajar ya. Ya. Apakah memang paham itu sengaja ditargetkan untuk remaja? Mayoritas iya, mayoritas memang targetnya usia muda. Tadi Mbak Vira sudah menjelaskan mereka sedang pencarian jati diri, mereka sedang membangun identitasnya, mungkin ada bagian dari otaknya yang sedang berkembang. Dan memang Groyper ini, gerakan ini memang mentargetkan segmentasi ini. Segmentasi ini. Makanya kemudian kita berharap Densus 88 tidak berakhir di sini, tapi mendalami handphone, mendalami laptop milik pelaku, kemudian kalau bisa masuk. Memang ini agak sulit ya. Karena Discord ini kan harus invitation. Betul. Kalau kita tidak di-invite, kita nggak bisa masuk Nggak bisa grup itu. masuk, betul. Nah, tetapi tentu saja Densus punya perangkat lah. Moga-moga punya perangkat sehingga dia bisa kemudian masuk ke situ. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi semoga tidak ada jaringan-jaringan yang mungkin masih ada di Indonesia. Kami mengkhawatirkan itu, karena kalau ini terjadi, ini bisa terjadi copycat. Ditiru di tempat Bisa lain. menjadi inspirasi untuk pelaku-pelaku lain yang Dan mungkin ini bahaya saja begitu sekali. ya gerakannya seperti itu. Betul. Dan juga saya mau bertanya ke Mbak Vera nanti bahwa di mana kemudian ini peran-peran dari pendidikan, sekolah, guru, keluarga untuk juga ikut mencegah aksi-aksi seperti ini terulang kembali, tapi di segmen selanjutnya, Mbak Vera. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.